Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh Erlanda dan juga Yini untuk melengkapi tugas seni budaya dengan judul Karya Seni Terapan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pengertian, fungsi, serta contoh dari karya seni terapan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Pengertian karya seni terapan. Karya seni terapan adalah karya seni yang tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga memiliki nilai guna yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi karya seni terapan. Karya seni terapan memiliki fungsi individual, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis seseorang. Fungsi fisik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, sedangkan fungsi psikis memberikan kenyamanan dan kepuasan secara emosional. Selain itu, seni rupa terapan juga memiliki fungsi sosial, yaitu dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Fungsinya bisa berupa sarana hiburan, komunikasi, pendidikan, hingga keagamaan. Contoh karya seni terapan yang tersebar di Indonesia, salah satunya ialah topeng tradisional. Topeng tradisional adalah warisan budaya yang dikenakan di wajah, tidak hanya sebagai penutup, tapi juga simbol penuh makna. Topeng ini mencerminkan filosofi, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Dalam seni terapan topeng tradisional memiliki fungsi secara individual dan juga sosial. Secara individual, topeng ini berfungsi untuk mengekspresikan emosi, menyembunyikan identitas, dan sebagai hiburan pribadi. Pemakainya bisa bermain peran, merasakan kebebasan dalam berekspresi, atau sekadar menikmati keindahan topengnya. Sementara secara sosial, topeng berperan dalam upacara adat dan pertunjukan seni, menjadi perantara spiritual, simbol budaya, media komunikasi, hingga penanda identitas kelompok. Yuk, kita intip proses pembuatan topeng tradisional. Kali ini, kami mengambil sampel pembuatan topeng Klana dari Cirebon, topeng yang digunakan dalam pertunjukan tari tradisional. Untuk bahannya ada serat fiber, resin, bubuk tok, cairan katalis, dan cat. Untuk proses pembuatannya, pertama campurkan resin dengan bubuk tok, lalu aduk sampai rata. Tambahkan cairan katalis sebagai pengeras resin, jangan lupa diaduk. Oleskan campuran resin tadi ke cetakan topeng. Lalu tempelkan serat fiber ke seluruh cetakan. Oleskan lagi campuran resin tadi dan biarkan sampai kering. Kalau sudah kering, keluarkan dari cetakan topengnya. Gunting serat fiber di sisinya untuk meratakan. Selanjutnya, haluskan dengan hamplas. Terakhir, cat topengnya sesuai dengan karakter masing-masing, lalu keringkan. Nah, itu dia proses pembuatan topeng Klana dari Cirebon. BTW, kamu harus tahu nih karakter dari topeng Klana dan teman-temannya. Pertama, ada topeng Panji yang berwarna putih, melambangkan jiwa yang suci dan baru lahir. Lalu, topeng Samba menggambarkan wajah anak-anak yang ceria dan lincah. Berikutnya, topeng Rumyang berwarna merah muda, melambangkan masa remaja yang penuh emosi. Kemudian, ada topeng Tumenggung yang merah menyala, tanda pribadi yang tegas dan mapan. Dan terakhir, topeng Klana, merah pekat dengan kumis tebal, menggambarkan keserakahan dan ambisi manusia. Nah, itulah karakter-karakter dari topeng Klana dan teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh karya seni terapan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu karpet. Karpet bukan sekadar alas lantai, tapi juga punya fungsi individual dan sosial di karya seni terapan. Secara individual, karpet memberi kenyamanan, melindungi dari lantai dingin, serta mencegah cedera. Karpet menenangkan pikiran lewat motif dan warna, meredam suara, dan menciptakan ruangan yang nyaman secara emosional. Secara fungsi sosial, karpet bisa menjadi elemen dekorasi, mencerminkan budaya, memperkuat identitas, bahkan menjadi sarana interaksi keluarga. Tak hanya itu,
karpet juga bisa menjadi media belajar untuk anak-anak. Kalian mau lihat proses pembuatan karpet nggak nih? Aku ada video pembuatan karpet polyester. Yuk, tonton video ini sampai habis. Pertama, ini proses pembuatan alas dari bahan polyester dengan mencampurkan serat warna abu tua dan warna putih yang nantinya akan dipres dan dipanaskan sampai mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Nah, ini proses pembuatan alas jadi anti-selip. Menggunakan cairan yang terbuat dari campuran karet dan plastik dengan cara dicetak kayak gini dan dipanaskan supaya menempel dengan kuat. Ini proses penempelan alas polyester tadi dan kain putih berbahan dasar velvet atau nilai dengan dilem khusus dan dipres kayak gini. Setelah bahan dasar sudah jadi, bisa dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Sebelum proses sublimasi, yuk kita intip proses cetak motif dan desain. Dengan di-print seperti ini, kita akan mendapatkan desain yang utuh dan kaya warna tanpa batasan. Jadi kita bisa custom desain dan warna yang kita inginkan. Nah, ini proses sublimasi dengan memindahkan cetakan tadi ke bahan dasar. Proses ini hasilnya lebih nyata, tahan lama, dan bebas pudar. Karena teknik sublimasi berbeda dengan sablon biasa. Setelah itu bahan diobras pinggirannya supaya lebih rapi dan menambah nilai estetika. Nah, ini beberapa contoh hasilnya ya. Gimana? Lucu dan keren-keren kan? Nah, itu dia video kami tentang karya seni terapan. Semoga kalian nggak cuma nonton, tapi juga ngerti ya. Oke deh, cukup segitu dulu. Daripada kalian bosen dengerin suara aku terus. Kami Erlanda dan Yini dari kelas 12A pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, jangan takut kehabisan kuota, tapi takutlah kehabisan ilmu.